Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 IKM 3B dari mata kuliah Agama Islam 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan tema gizi dan makanan menurut Islam. Yuk, mari kita simak materi yang akan kita jelaskan. Sebelum kami masuk dalam materi yang akan kita jelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rafif Eka Putra Suseno dengan NIM 191241148. Perkenalkan, saya Evi Mafuro dengan NIM 19124124. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifa dengan NIM 1912411029. Perkenalkan, saya Alisha Zalfaida dengan NIM 191241089. Perkenalkan, saya Marcella Ramadhani dengan NIM 191241140. Perkenalkan, nama saya Mudafar Hasib dengan NIM 1912411016. Saya Javiska Zahraide Rizal dengan NIM 1912411150. Saya Raden Kinanti Zahra Guna dengan NIM 1912411189. Baik, latar belakang dari materi kita sendiri yaitu dalam Islam sendiri makanan tidak hanya sekedar kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki makna spiritual. Dalam Al-Quran menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan halal toiban, halal dan baik bagi tubuh. Prinsip ini menunjukkan perhatian Islam terhadap gizi dan kesehatan sebagai wujud keseimbangan jasmani dan rohani. Menurut Jawis et al. 2025, konsep gizi Islam didasarkan pada nilai keseimbangan dan kesederhanaan, sejalan dengan surat Al-A'raf ayat 31 yang melarang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Namun dalam praktiknya masih banyak umat Muslim yang belum menerapkan prinsip gizi seimbang. Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan ajaran Islam dalam menjaga gizi agar tercapai kesehatan jasmani dan ketenangan spiritual. Baik, berikut adalah rumusan masalah dari kelompok kami. Dan berikut adalah tujuan dan manfaat dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori makanan dan kebutuhan manusia. Makanan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia karena berperan dalam mempertahankan hidup, mendukung pertumbuhan, serta menjaga kesehatan dan keseimbangan energi. Kandungan zat gizi dalam makanan, baik makronutrien ataupun mikronutrien, berfungsi untuk menghasilkan energi, membangun jaringan tubuh, serta menjaga sistem metabolisme agar tetap optimal. Selain memiliki fungsi biologis, makanan juga memiliki makna sosial dan budaya. Pola dan jenis makanan yang dikonsumsi seringkali mencerminkan nilai, kebiasaan, serta identitas suatu masyarakat. Dalam teori hierarki kebutuhan, makanan termasuk kebutuhan fisiologis yang menjadi dasar bagi pemenuhan kebutuhan manusia lainnya seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan diri. Keseimbangan asupan gizi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang dan mencegah berbagai penyakit kronis. Secara keseluruhan, makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan kultural yang mendukung kesejahteraan serta potensi manusia secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep halal dan haram dalam Islam. Dalam Islam sendiri, konsep halal dan haram pada makanan tidak hanya didasarkan pada asal dan usul bahan itu sendiri, tetapi juga mencakup cara penyembelihan, pengolahan, serta cara mendapatkan yang sesuai dengan syariat. Nah, konsep halal dan haram ini telah disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, di mana Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang berarti, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, makna dari ayat ini sendiri yaitu makanan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal yang berarti diperbolehkan menurut agama Islam sendiri, dan yang kedua yaitu thayyib, yaitu baik, bersih, dan bermanfaat. Lalu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة خير متجانف 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 لإثم
fa innallaha ghafurur rahim. Yang berarti diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fisik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makna dari ayat ini sendiri yaitu batasan halal dan haram mencakup jenis makanan, cara penyembelihan, kebersihan dan keamanan pangan. Kemudian juga dampak dari makanan halal dan haram yaitu makanan haram tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga emosional dan spiritual. Lalu juga dapat menodai karakter, menimbulkan kegelisahan batin dan melemahkan spiritualitas. Sebaliknya, makanan halal membawa ketenangan jiwa, kekuatan spiritual dan moralitas yang baik. Eh, Dampak ini disebutkan oleh Farid dan Basri pada tahun 2020. Konsep gizi seimbang dalam sudut pandang Islam. Konsep gizi seimbang dalam Islam tidak hanya menekankan pada kecukupan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehalalan, kebersihan, dan manfaat makanan bagi yang dikonsumsi oleh manusia. Prinsip halalan thayyiban yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis mengajarkan umat manusia untuk memilih makanan yang tidak hanya halal secara hukum agama, tetapi juga baik dan aman untuk kesehatan tubuh. Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai dasar penting bahwa memenuhi kebutuhan gizi, umat Islam wajib memilih makanan yang halal dan thayyib atau baik, sehat, aman, dan bermanfaat bagi tubuh terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam Islam juga mengajarkan moderasi dalam makan dan minum. Ajaran Nabi Muhammad SAW yang melarang makan berlebihan mencerminkan prinsip pengaturan asupan energi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Konsep moderasi ini sejalan dengan tujuan kesehatan gizi modern yang menekankan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran energi untuk mencegah malnutrisi dan penyakit degeneratif. Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai konsep ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian, gizi seimbang dalam Islam tidak hanya menyangkut nutrisi fisik, tetapi juga dampaknya pada kesehatan mental dan spiritual. Makanan yang baik dan bergizi dianggap sebagai sarana menjaga kesehatan jasmani agar dapat melakukan ibadah secara lebih optimal. Konsep halalan thayyiban sangat ditegaskan menjadi pilar gaya hidup sehat manusia karena hal tersebut memperhatikan kesucian, kebersihan, dan manfaat makanan bagi tubuh dan jiwa. Konsep gizi seimbang dalam sudut pandang Islam juga menekankan pentingnya keberagaman pangan, keseimbangan zat gizi makro dan mikro, dan menghindari makanan yang dapat merusak tubuh. Konsumsi makanan alami termasuk buah, sayuran, protein hewani yang halal dan terjaga kualitasnya dapat dilihat sebagai bentuk penerapan perintah agama. Namun, dalam penerapan konsep gizi seimbang secara Islami ini di era modern masih menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan pola konsumsi akibat globalisasi, maraknya makanan cepat saji, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip gizi yang seimbang dalam Islam itu seperti apa. Kesadaran masyarakat untuk mengintegrasikan prinsip gizi berbasis nilai-nilai Islam agar dapat menghadapi masalah gizi ganda yang terjadi di banyak negara ini harus ditekankan agar masalah mengenai kekurangan gizi atau gizi buruk yang terjadi di banyak negara ini dapat menurun secara perlahan. Pola makan sehat dalam perspektif Islam. Agama Islam menempatkan pola makan sebagai salah satu aspek yang penting untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup umat manusia. Prinsip dasar dalam pola makan yang diajarkan dalam Islam adalah mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban, yakni halal secara hukum dan baik bagi kesehatan tubuh. Terdapat ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa pentingnya pola makan yang tidak hanya halal dan sehat, tetapi juga penuh rasa syukur yang dapat mendorong sikap moderat dan tidak berlebihan. Ayat tersebut yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 114 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun.
yang artinya makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Prinsip ini mengarahkan umat manusia untuk memilih bahan pangan yang halal, baik, bersih, bergizi, dan tidak membahayakan bagi tubuh. Kemudian kita juga diharuskan untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, konsep pola makan sehat tidak hanya menekankan pada pemenuhan gizi yang seimbang, tetapi juga mengajarkan prinsip kesederhanaan dan pengendalian diri. Pola konsumsi yang berlebihan atau tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit metabolik lainnya. Nah, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Toha ayat 81 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tad'u fihi fayahil 'alaikum ghadabi. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Artinya, makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Ayat ini mengandung pesan bahwa kesehatan fisik itu tidak dapat dipisahkan dari sikap moderat dalam makan dan minum. Karena keseimbangan asupan gizi yang baik dan tidak berlebihan akan mendukung tercapainya tubuh yang sehat dan kuat, dan menghindarkan manusia dari resiko penyakit yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Penelitian oleh Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa pola makan yang diatur sesuai ajaran Islam, yaitu mengonsumsi makanan halal, bergizi, dan seimbang, dapat menurunkan resiko penyakit degeneratif seperti obesitas dan juga diabetes. Demikian pula yang dilakukan oleh Albert dan Chamsi Pasa, penelitian pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pola konsumsi makan yang moderat, teratur, dan memperhatikan jenis pangan yang berkualitas mempunyai peran penting dalam menjaga fungsi organ tubuh. Prinsip-prinsip ini selaras dengan pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pola makan sehat dalam Islam tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga terbukti mendukung kesehatan masyarakat secara ilmiah. Kemudian, pola makan sehat dalam Islam juga memperhatikan aspek waktu. Jadi sunnah Rasulullah SAW menganjurkan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang kini dikenal sebagai pola mindful eating dalam ilmu gizi modern. Jadi sangat penting untuk diterapkan. Kemudian penerapan pola makan sehat menurut perspektif Islam juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai SDGs, terutama SDGs nomor 2 yang berfokus pada pencegahan malnutrisi dan peningkatan kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis nilai keagamaan dalam pendidikan gizi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan bergizi dan aman. Oleh karena itu, penguatan edukasi pola makan sehat berbasis nilai Islam berpotensi memperkuat kebijakan publik di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Pertama, berbincang mengenai gizi pada makanan manusia. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung unsur gizi yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh manusia, seperti air, karbohidrat, protein, dan lemak, serta memenuhi prinsip-prinsip higienis dan sanitasi, sehingga di dalam makanan tersebut tidak mengandung racun atau kuman penyakit yang membahayakan bagi kesehatan. Nilai gizi suatu makanan berkaitan pada komponen-komponen tersebut. Dengan begitu akan memudahkan manusia untuk memilih makanan yang baik. Nah, apabila ditinjau dari perspektif Islam yang menekankan pentingnya manusia dalam mengkonsumsi dan juga memperhatikan kesehatan, dijelaskan bahwa pengobatan dan juga riwayat-riwayat mengenai kehidupan Nabi yang berkaitan dengan pengobatan dan makanan telah tercantum dalam beberapa literatur klasik Islam. Selain itu, bukti bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas terkait dengan jenis-jenis makanan yang harus dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama tentunya telah tertuang dalam Quran. Sebagai contoh, kita akan mengambil makronutrien atau nutrisi esensial yang dibutuhkan dalam jumlah besar bagi tubuh. Pertama, karbohidrat yang berasal dari biji-bijian, berfungsi sebagai sumber energi dan juga metabolisme tubuh yang tertuang dalam Quran Surah Yasin ayat 33 yang berbunyi, wa ayatul lahumul aradul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, yang artinya suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati, lalu kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-biji, kemudian dari biji-biji tersebut mereka akan makan. Selain karbohidrat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai sayur dan buah-buahan yang kaya akan mineral dan juga vitamin yang tertuang dalam Quran Surah Ibrahim ayat 32 yang bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan untuk segi buah-buahan, menundukkan kapal untuk berlayar di lautan, serta menundukkan sungai-sungai untuk berbagai manfaat.
Selain karbohidrat dari biji-bijian dan vitamin dari sayur serta buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai protein sebagaimana tertuang dalam surah Al-An'am ayat 142 yang menyerukan hewan ternak itu dapat dimanfaatkan untuk pengangkut beban dan sebagian disembelih. Berkaitan dengan protein pula, dalam Quran surah An-Nahl ayat 66 dianjurkan untuk meminum susu sapi sebagai sumber protein. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa makanan bergizi merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh, baik dari sisi kesehatan maupun sisi Islam. Oke, selanjutnya itu ada makanan halal dan haram. Yang pertama, makanan halal. Jadi, makanan halal itu adalah makanan yang sesuai dengan syariat Islam, atau istilahnya halalan thayyiban yang artinya halal dan baik. Prinsip dasarnya itu sederhana. Semua makanan di dunia ini sebenarnya boleh kita makan selama nggak ada dalil yang melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Jadi, intinya Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita manfaatkan. Nah, kalau makanan haram ini kebalikannya, yaitu makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada alasannya kenapa Allah melarangnya. Karena itu ada mudaratnya atau bahayanya, baik yang udah kita tahu maupun yang belum kita tahu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Jadi, Allah udah jelas memerintahkan kita untuk makan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, selanjutnya ada macam-macam makanan halal dan haram. Untuk makanan halal sendiri mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, tidak mengandung bahan dari binatang haram. Yang kedua, tidak najis. Ketiga, tidak diproses pakai alat atau bahan yang najis. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 51 yang artinya, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan." Jadi, Allah menyuruh kita untuk memilih makanan yang baik-baik. Sementara pada makanan haram, Allah sudah menjelaskan secara tegas dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. Jadi berdasarkan ayat ini ada beberapa kategori makanan haram. Yang pertama, bangkai. Ini adalah hewan yang mati sendiri atau tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, termasuk hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Yang kedua, darah. Yang dimaksud adalah darah yang mengalir seperti waktu penyembelihan. Yang ketiga, ada daging babi. Ini bukan cuma dagingnya aja, tetapi seluruh bagian babi itu haram, mau itu kulitnya, tulangnya, lemaknya. Dan yang keempat, ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Misalnya, disembelih untuk sesembahan selain Allah atau tidak disebut nama Allah saat menyembelih. Yang kelima, hewan bertaring dan bercakar tajam. Ini adalah hewan pemangsa seperti singa, harimau, atau burung pemangsa seperti elang. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Dan yang terakhir, yang keenam, minuman memabukkan atau khamar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Kemudian ada dampak mengonsumsi makanan halal dan haram. Untuk makanan halal ada dua dampak utama. Yang pertama dari segi spiritual. Kalau kita makan yang halal, ibadah kita akan lebih berkah, kualitas spiritual kita meningkat, akhlak kita jadi baik, hati kita hidup, doa kita lebih mudah dikabulkan, dan juga bermanfaat untuk akal dan tubuh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah." Yang kedua, dari segi kesehatan. Makanan halal yang thayyib atau baik dan bergizi itu memberikan manfaat bagi kesehatan fisik kita. Contohnya, daging yang disembelih sesuai syariat itu bersih dari darah, jadi meningkatkan kualitas daging dan aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya, jika kita mengonsumsi makanan haram, dampaknya juga ada dua aspek. Pertama, dari segi spiritual dan mental. Makanan haram itu akan mengotori hati dan jiwa kita. Perilaku kita jadi buruk, perasaan kita mati atau tidak peka lagi, doa kita susah dikabulkan, dan merusak akal serta tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih utama baginya." Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Yang kedua, dari segi kesehatan fisik. Penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa makanan yang diharamkan itu memberikan dampak negatif bagi kesehatan kita. Contohnya, yang pertama itu bangkai. Bisa menimbulkan penyakit salmonellosis yang merusak hati dan usus kita. Kenapa? Karena tanpa penyembelihan yang benar, darah tetap memenuhi otot dan jadi media bakteri pembusuk. Yang kedua, darah. Darah itu mengandung racun, bakteri, dan zat metabolit yang berbahaya. Konsumsi darah bisa menyebabkan hemokromatosis dan gangguan fungsi organ. Yang ketiga, daging babi. Daging babi ini membawa parasit berbahaya yang bisa menyerang otak, paru-paru, dan otot kita.
Kemudian juga ada alkohol atau minuman keras. Itu dapat merusak sistem saraf, bisa memicu hipertensi dan meningkatkan resiko kanker. Allah Subhanahu wa taala juga bersabda dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi jelas Allah melarang sesuatu karena memang ada bahaya dan mudaratnya di dalamnya. Penerapan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan gizi seimbang adalah upaya menjaga tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit dengan mengonsumsi makanan beragam sesuai kebutuhan tubuh. Tidak ada satu jenis makanan yang bisa memenuhi seluruh zat gizi, sehingga penting mengombinasikan berbagai bahan makanan setiap hari. Dalam praktiknya, kita perlu memperbanyak sayur dan buah, mengonsumsi karbohidrat sebagai sumber energi, serta protein dari lauk seperti ikan, telur, dan tempe. Selain itu, cukup minum air putih dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam Islam, penerapan gizi seimbang juga berarti memilih makanan yang halal dan baik sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat hidup lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Selanjutnya, yakni hikmah mengonsumsi makanan dan minuman halal thayyiban. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban dapat memberikan hikmah dan manfaat yang baik. Berikut merupakan hikmah mengonsumsi makanan dan minuman halal dan thayyiban. Yang pertama, yaitu terhindar dari segala penyakit. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal thayyiban dapat mencegah kita dari berbagai penyakit yang berbahaya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala memberi hukum halal dan haram memiliki dasar alasan yang kuat. Karena menurut medis menunjukkan bahwa makanan dan minuman haram mengandung potensi bahaya bagi kesehatan. Contohnya, di Islam mengonsumsi daging babi dianggap haram. Hukum ini tidak semata-mata haram tanpa alasan. Namun, menurut medis, daging babi berisiko mengandung cacing pita akibat kebiasaan hidup dan pola makan babi yang cenderung tidak higienis. Hal ini juga terbukti pada penelitian oleh Tangkialo dan Inayah tahun 2001 yang menunjukkan meskipun daging babi diolah seperti dipanggang, dibakar, dan dimasak dengan bambu, ditemukan mengandung kista cacing pita yang masih infektif. Contoh lainnya yaitu hukum haram mengonsumsi minuman beralkohol. Karena mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit jantung, kerusakan fungsi hati, gangguan sistem saraf, dan penurunan fungsi kognitif. Yang hikmah selanjutnya adalah senantiasa dilindungi Allah SWT dari perbuatan dosa. Dengan menaati perintah Allah SWT dan dengan cara mengonsumsi makanan serta minuman halal thayyiban, seorang akan dapat perlindungan dari perbuatan dosa. Sebaliknya, mengonsumsi yang haram dapat menimbulkan dosa dan masalah lain. Misalnya nih, ketika seorang minum minuman beralkohol, maka ia akan mendapat dosa karena mengonsumsi minuman haram. Selain itu juga dapat membuat seorang kehilangan kendali, emosi, dan kesadaran hingga terdorong melakukan dosa yang lain, seperti kekerasan atau perbuatan asusila. Hikmah mengonsumsi makanan dan minuman halal dan thayyiban yang selanjutnya yaitu menjaga hati beserta akal sehat. Mengonsumsi makanan dan minuman halal dan thayyiban juga memiliki manfaat baik bagi pikiran dan hati atau alkohol. Sebaliknya, makanan dan minuman haram dapat mencemari iman dan mempengaruhi akhlak, karena apa yang masuk ke tubuh turut membentuk jiwa dan perilaku. Misalnya orang yang terbiasa mabuk akibat minuman beralkohol mudah kehilangan kontrol diri dan melakukan kejahatan. Hikmah yang terakhir yaitu mendapat ridho dari Allah SWT dan menuntut kita ke surga. Mengonsumsi makanan dan minuman halal thayyiban membuat tubuh terisi hal-hal yang bersih dan baik, sehingga ibadah menjadi lebih khusyuk dan hati lebih tenang. Selain menyehatkan, makanan halal juga menjadi jalan menuju ridha Allah SWT dan menuju surga. Sesuai dalam hadisnya Rasulullah SAW, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Nah, dari hadis tersebut menekankan bahwa setiap umat muslim harus memastikan makanan yang ia konsumsi adalah makanan yang halal agar dijauhkan dari api neraka. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada September 2025 kemarin, sebanyak 1.333 orang lebih di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban keracunan massal setelah menyantap makanan dari program makanan bergizi gratis atau yang biasa kita ketahui dengan program MBG. Nah, selain Kabupaten Bandung Barat, keracunan MBG itu juga terjadi di Kabupaten Garut, Kecamatan Kadungora dengan jumlah korban sebanyak 657 orang yang mengalami gejala serupa. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jawa Barat, keracunan tersebut terjadi karena disebabkan oleh bakteri pembusuk yaitu Salmonella dan juga Bacillus cereus yang ditemukan pada sampel makanan MBG. Nah, hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa bakteri tersebut berasal dari komponen karbohidrat dalam makanan. Nah, Kepala Unit Teknis Daerah Labkesda Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dr. Dian Bayu Santika Ruslan itu menjelaskan bahwa kontaminasi makanan itu terjadi akibat rentang waktu penyiapan hingga penyajian makanan itu yang terlalu lama, sehingga memungkinkan bakteri itu untuk berkembang biak. Selain itu juga, jika makanan disimpan dalam suhu ruang lebih dari 6 jam,
apalagi tanpa protokol suhu yang tepat dapat membuat risiko tumbuhnya bakteri itu sangat tinggi. Hal tersebut membuat dokter Rian itu menegaskan akan pentingnya menjaga higienitas dalam proses pengolahan makanan, mulai dari penggunaan air bersih, kebersihan petugas dapur dengan menggunakan sarung tangan, dan juga pakaian yang bersih, hingga penyimpanan makanan pada suhu yang aman, yakni di atas 60 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius. Nah, Dinas Kesehatan Jawa Barat juga menghimbau kepada seluruh pihak yang terkait dalam program MBG untuk memperketat prosedur keamanan pangan guna mencegah kejadian keracunan MBG itu sampai terulang lagi di masa yang akan datang. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana maraknya kasus keracunan massal MBG pada bulan September kemarin, nah sekarang kita melihat bagaimana sih tinjauan Islam terhadap kasus keracunan massal MBG. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam itu kan menekankan prinsip halal thayyiban dalam penyediaan makanan, yakni tidak hanya halal dari segi bahan, tapi juga thayyib yang artinya itu baik, lezat, menyenangkan, aman, dan juga nikmat, atau berarti pula itu bersih dan juga suci untuk dikonsumsi serta tidak menimbulkan kemudaratan untuk orang lain. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari firman Allah tersebut kita bisa menangkap bahwasanya kasus keracunan massal MBG di Jawa Barat itu menunjukkan terdapat kelalaian dalam menerapkan prinsip halalan thayyiban, khususnya dalam menjaga aspek thayyib, ya ini dari sisi kebersihan, penyimpanan, dan juga pengolahan makanan. Nah, hal tersebut juga menunjukkan bahwa ketika aspek prinsip halal thayyiban itu atau keamanan juga kebersihan pangan diabaikan, upaya pembunuhan gizi itu justru terbalik menjadi mudarat yang membahayakan bagi manusia ataupun orang lain. Nah, dengan demikian dalam prakteknya MBG haruslah sesuai dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu dengan prinsip halal thayyiban. Nah, oke, setelah kita membahas materi terkait gizi dan juga makanan menurut Islam, dapat disimpulkan bahwasanya dalam perspektif Islam, gizi merupakan konsep yang bersifat menyeluruh, mencakup dimensi jasmani, rohani, dan juga sosial yang saling berhubungan. Islam juga memandang bahwa makanan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis untuk bisa mempertahankan kehidupan, tapi juga merupakan bagian dari ibadah serta wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Islam menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, thayyib, dan juga bergizi seimbang agar manusia dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal baik secara fisik maupun spiritual. Prinsip halal thayyiban itu mengajarkan bahwasanya setiap makanan yang dikonsumsi itu harus berasalkan dan juga diperbolehkan oleh syariat, diolah dengan cara yang baik serta memberikan manfaat bagi tubuh dan juga jiwa. Selain itu juga konsep gizi seimbang sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan akan pentingnya moderasi, tidak berlebihan dalam makanan, dan senantiasa menjaga keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, penerapan pola makan sehat sesuai tuntunan agama tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif dalam menjaga kesehatan, tapi juga menjadi sarana untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah dan juga kedekatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian juga dapat disarankan bahwasanya setiap individu muslim dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilihan makanan yang halal dan juga bergizi sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual terhadap dirinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang gizi seimbang hendaknya itu tidak hanya dipahami sebagai aspek medis atau nutrisi semata, tapi juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam menjaga keseimbangan hidup. Nah, pemerintah dan juga lembaga terkait diharapkan itu memperkuat program edukasi gizi yang berbasis nilai-nilai religius, terutama di sekolah, pesantren, dan juga masyarakat umum agar pemahaman tentang makanan halal dan juga thayyib semakin mengakar dan juga semakin menyeluruh. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran makanan, label halal, dan juga serta proses produksi juga harus lebih diperketat agar umat Islam itu terhindar dari konsumsi bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian, berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.